warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis fungsi untuk memenuhi tugas matematika ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza Mifa, NIM 2201020017, kelas 1A1 akuntansi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lain. Fungsi sendiri terdiri dari dua, fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Fungsi aljabar terbagi lagi menjadi dua, yaitu fungsi rasional dan fungsi rasional. Fungsi rasional terbagi menjadi 6, fungsi polinom, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, fungsi bikuadrat, dan fungsi pangkat. Dan fungsi non-aljabar juga terbagi menjadi 4, yaitu fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi trigonometri, dan fungsi hiperbola. Yang pertama ada fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah fungsi yang bisa didefinisikan sebagai akar dari sebuah persamaan aljabar. Fungsi aljabar juga merupakan ekspresi aljabar menggunakan sejumlah suku terbatas yang melibatkan operasi aljabar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan peningkatan menjadi pangkat pecahan. Fungsi aljabar punya rumus. Rumus penjumlahan yaitu F ditambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx. Rumus pengurangan F min Gx sama dengan Fx dikurang Gx. Rumus perkalian F kali Gx sama dengan Fx kali Gx. Pembagian F per Gx sama dengan Fx per Gx. Ada pun contoh soalnya, di sini diketahui Fx sama dengan 2x plus 4 dan Gx sama dengan x dikurang 5. Tentukan F plus Gx. Berarti kita menggunakan rumus penjumlahan, yaitu F plus Gx sama dengan Fx plus Gx. Penyelesaiannya, kita masukkan nilai Fx, yaitu 2x plus 4, dan nilai Gx, x min 5. 2x ditambah x sama dengan 3x, 4 dikurang 5 sama dengan min 1. Jadi, nilai dari F plus Gx sama dengan 3x min 1. Aljabar tadi terdiri dari fungsi irasional dan fungsi rasional. Fungsi irasional adalah fungsi yang domainnya terletak di bawah tanda akar atau suatu fungsi yang variabel bebasnya terdapat di bawah tanda akar. Adapun rumusnya, Fx sama dengan akar ax kuadrat plus bx plus c plus d. Dan contoh soalnya, penyelesaian dari akar 2x plus 6 sama dengan 0 adalah, di sini ada penyelesaiannya, diketahui akar 2x plus 6 sama dengan 0. Nilai ini kita kuadratkan menjadi akar 2x plus 6 kuadrat sama dengan 0 kuadrat. Akar dari 2x kuadrat itu 2x, akar dari 6 kuadrat itu 6, sama dengan 0. 2x, 6 nya kita pindahkan menjadi min 6, x sama dengan min 6 per 2, jadi hasilnya min 3. Fungsi rasional adalah fungsi yang dapat didefinisikan dengan fraksi rasional dalam fraksi aljabar sehingga pembilang dan penyebutnya adalah polinomial. Rumusnya adalah Vx sama dengan Vx per dx, di mana dx tidak sama dengan 0. Contoh soal, gambarlah grafik fungsi dari y sama dengan x plus 5 per x min 6. Penyelesaiannya, jika y sama dengan 0, maka 0 sama dengan x plus 5 per x min 6. X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5. Berarti titik grafiknya min 5, 0. Berikutnya, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 plus 5 per 0 min 6. Y sama dengan 5 per min 6. Jadi titik grafiknya 0, min 5 per 6. Di
sini ada grafiknya, bisa dilihat. Fungsi rasional tadi terdiri dari 6. Yang pertama itu ada fungsi polinom, merupakan fungsi suku banyak order atau pangkat n. N merupakan bilangan bulat positif. Adapun rumusnya an xn plus an min 1 xn min 1 plus dan seterusnya sampai a. Dan contoh soalnya yaitu diketahui suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 4 plus x kuadrat min 4x plus 6. Yang ditanya, tentukan nilai suku banyak fx untuk x sama dengan min 1. Penyelesaiannya, px sama dengan 2x pangkat 4 plus x kuadrat min 4x plus 6. P, x-nya kita ganti min 1 sama dengan 2 kali min 1 pangkat 4 plus min 1 pangkat 2 dikurang 4 kali min 1 plus 6, yaitu hasilnya 2 plus 1 plus 4 plus 6, jadi 13. Yang kedua ada fungsi linear. Fungsi linear adalah relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Semua anggota yang ada di himpunan A harus berpasang dengan anggota yang ada di himpunan B. Fungsi linear ini disebut juga dengan persamaan garis lurus atau PGL. Adapun rumusnya yaitu fx sama dengan mx plus c atau y sama dengan mx plus c, di mana m adalah kemiringan, c adalah konstanta. Dan contoh soalnya, terdapat suatu fungsi linear adalah fx sama dengan 6x plus b. Yang ditanya, tentukan bentuk fungsi tersebut jika diketahui f4 sama dengan 8. Penyelesaiannya, fx sama dengan 6x plus b. F kita ganti x-nya dengan 4 sama dengan 6 kali 4 plus b sama dengan 8. 8 sama dengan 24 plus b. Jadi fungsi linearnya adalah 8 min 24 sama dengan b. Kemudian ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinomial yang memiliki variabel dengan pangkat tertinggi 2. Ada perumusnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0. Dan contoh soalnya, diketahui fx sama dengan fx kuadrat plus 3x plus 8. Ditanya, hitunglah nilai a plus 2b plus 3c. Penyelesaiannya, diketahui nilai a sama dengan 4, b sama dengan 3, c sama dengan 8. Di mana b adalah 3 plus 3, c adalah 8. Jadi 4 plus 2 kali 3, 6, ditambah 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi 34. Maka nilai a plus 2b plus 3c sama dengan 34. Selanjutnya ada fungsi kubik. Fungsi kubik atau fungsi berderajat 3 ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 3. Adapun rumusnya adalah ax kubik plus 2x kuadrat plus c plus d sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0. Dan contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari x kubik min 7x kuadrat plus 10x sama dengan 0. Penyelesaiannya x kubik min 7x kuadrat plus 10x sama dengan 0. Faktor dari himpunan tersebut adalah x kuadrat dikurang 7x plus 10 sama dengan 0. Dan kemudian difaktorkan lagi menjadi x min 2, x min 5 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau x sama dengan 2 atau x sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian adalah 0, 2, dan 5. Kemudian ada fungsi b kuadrat. Fungsi b kuadrat adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Rumusnya y sama dengan n. Pangkat x, n lebih dari 0. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari fx sama dengan 3x kubik plus 2x kuadrat plus x min 35. Yang ditanyakan adalah F2 dan F7. Penyelesaiannya, fx sama dengan 3x kubik
plus 2x kuadrat plus x min 35. Fx-nya kita ganti 2, sama dengan 3 kali 2 kubik plus 2 kali 2 kuadrat plus 2 min 35, sama dengan 2 kubik itu sama dengan 8, jadi 8 dikali 3, 24, 2 kuadrat itu 4, 4 kali 2, 8, plus 2 min 35, 24 tambah 8 itu 32, 34 dikurang 35 itu min 1. Kemudian fx nya kita ganti 7 sama dengan 3 kali 7 kubik plus 2 kali 7 kuadrat plus 7 dikurang 35. Jadi 7 kuadrat itu 147 dikali 3, 441, plus 7 kuadrat itu 49, 49 kali 2, 98 plus 7 dikurang 35. Hasilnya 511. Yang terakhir itu ada fungsi pangkat, adalah fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata, bukan 0. Adapun rumusnya y sama dengan x pangkat n. N tidak sama dengan 0. Contoh, nilai pembuat 0 fungsi f diperoleh jika fx sama dengan 0. X kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, x min 5, x plus 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 5 atau x sama dengan min 1. Jadi pembuat 0 fungsi f adalah 5 dan min 1. Untuk x sama dengan 0, maka f 0 sama dengan min 5. X sama dengan min 2, maka f min 2 sama dengan min 2 kuadrat dikurang 4 kali min 2 dikurang 5 sama dengan 7. Kedua ada fungsi non-aljabar. Fungsi non-aljabar atau fungsi transenden adalah fungsi yang tidak dapat dinyatakan dalam sejumlah berhingga operasi aljabar. Fungsi aljabar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi eksponensial, merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Adapun rumusnya yaitu fx sama dengan e pangkat x. Dan contoh soalnya diberikan fx sama dengan 2 pangkat 2 x min 1. Yang ditanya carilah nilai dari f2 dan f1/2. Penyelesaiannya untuk f2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 min 1 sama dengan 2 kali 2, 4, 4 dikurang 1 itu 3, jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk f1/2 itu 2 pangkat 2 kali 1/2 min 1 sama dengan 2 kali setengah itu 2 kali setengah itu 1, 1 dikurang 1 itu 0, jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi nilai f2 8 dan f setengah itu 1. Selanjutnya itu ada fungsi logaritma. Adalah suatu fungsi yang didefinisikan oleh y sama dengan fx sama dengan a log x dengan a bilangan real. A lebih dari 0, a bukan sama dengan 1, serta x lebih dari 0, x adalah variabel atau peubah bebas dan a adalah bilangan pokok atau basis. Adalah AC sama dengan B menjadi logaritma B dengan bilangan pokok A sama dengan C, di mana A adalah basis, B bilangan di logaritma, C hasil logaritma. Dan contoh soalnya adalah jika fx sama dengan 3, logaritma 3x dengan bilangan pokok 2, maka nilai x yang membuat fungsi bernilai 0 adalah penyelesaiannya. Diketahui 3 kali logaritma 3x dengan bilangan pokok 2. Jadi 3 logaritma 3x dengan bilangan pokok 2 sama dengan 0. Logaritma 3x dengan bilangan pokok 2 sama dengan 0. 3x sama dengan 2 pangkat 0, 3x sama dengan 1,
X sama dengan 1/3. 3. Ada fungsi trigonometri, merupakan fungsi real yang mengaitkan sudut dari segitiga bersiku dengan perbandingan antara dua sisi segitiga. Fungsi ini memiliki penerapan yang sangat luas dalam bidang sains terkait dengan geometri. Adapun rumusnya yaitu ada 3. Sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Kemudian ada 1 plus kotangan 2A sama dengan kosekan 2A. Yang ketiga ada tangan kuadrat A plus 1 sama dengan sekan kuadrat A. Dan contoh soalnya, diketahui fx sama dengan cos 2x min 30 derajat. Tentukan nilai untuk x sama dengan 195 derajat. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan, masukkan nilai dengan cos 2x kurang 30 kuadrat. Fx kita ganti 195 derajat sama dengan cos 2 kali 195 derajat dikurang 30 derajat sama dengan cos 2 kali 195 derajat itu 390 derajat dikurang 30 derajat. Jadi hasilnya cos 360 derajat. Cos 360 derajat adalah 1. Yang terakhir ada fungsi hiperbola. Ialah tempat kedudukan titik yang perbedaan jaraknya terhadap dua fokus selalu konstan. Adapun rumusnya yaitu ax kuadrat plus by kuadrat plus cx plus dy plus e sama dengan 0, di mana a berlawanan tanda dengan b. Contoh soal persamaan garis singgung hiperbola. Y plus 1 kuadrat per 8 dikurang x min 1 kuadrat per 4 sama 1 di titik 3,3 adalah. Berikut penyelesaiannya. Persamaan garis singgung yang melalui titik x1 y1 adalah 3,3. Dinyatakan oleh y min yp kali y1 min yp sama dengan b kuadrat dikurang x min xp kali x1 min xp per a kuadrat sama dengan 1. Masukkan nilainya, y plus yp itu 1, y1 itu 3, yp tadi 1 per 8, b nya itu 8 dikurang x min 1 kali 3 min 1 per 4 sama dengan 1. Jadi 1/2 kali y plus 1 dikurang 1/2 kali x min 1 sama dengan 1. Kalikan 2 pada kedua ruas. Y plus 1 dikurang x min 1 sama dengan 2. Jadi y plus 1 dikurang x plus 1 sama dengan 2. Y sama dengan x. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat